waktunya lagi untuk berpangku tangan, untuk berleha-leha dengan hidup saudara. Saatnya fokus kepada apa? Keselamatan. Tidak ada lagi selain itu. Fokus kepada keselamatan. Jangan fokus kepada hartamu. Jangan fokus kepada apa yang kau miliki. Jangan fokus kepada segala apa yang ada di hadapanmu. Tetapi kerjakan segala apa yang bisa kau kerjakan. Mana sorgawi. Akan tiba saatnya Sodom Gomora akan memenuhi bumi. Dan engkau akan melihat bahkan Sodom Gomora itu pun akan ada di tengah-tengah yang katanya orang-orang yang mengaku sebagai apa? Hamba Elohim. Pernah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu dan beberapa waktu lalu, saya mengunjungi satu menara doa yang sangat besar di satu kota. Itu tangganya sangat banyak ke atas. Kemudian ada satu kamar yang saya lewati. Saya berhenti sejenak. Langsung ada suara Sodom Gomora. Di menara doa saya bicara dengan ketua penjaga menara doa. Saya bilang, "Bu, itu kamar siapa?" "Oh, pelayan." "Di dalamnya ada berapa orang?" "2 orang. Perempuan atau laki-laki?" "Perempuan, Bu." "Ibu tahu siapa mereka?" "Maksudnya, Bu?" "Secara spirit ibu bisa rasakan siapa mereka?" Dia diam. Ternyata dia pun merasakan, tetapi takut untuk menegur. Nah, ini salah. Karena apa? Gereja adalah wadah di mana kita mengimpartasikan hal-hal yang baik dan benar kepada jemaat. Bagaimana seorang yang hidup sebagai Sodom Gomora melayani? Bukankah kegeraman, kemurkaan dilakukan karena dosa ini? Ya. Dan banyak saya temukan di beberapa wilayah yang dimana mereka terlibat dengan dosa Sodom Gomora dan mereka pun pelayanan. Herannya saya, kenapa banyak yang katanya hamba-hamba Elohim atau gembala-gembala yang tidak bisa menyenter ini? Katanya dipenuhi, katanya diurapi oleh Roh Kudus, katanya dilawat. Namun pengerjanya sendiri pun dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mengetahui. Herannya saya beberapa waktu lalu, ya, waktu kami berada di satu wilayah, saya nggak usah sebutkan juga wilayahnya, ya, kami bertemu dengan seseorang, langsung kami rasakan kalau dia terikat Sodom Gomora, dan kami tegur. Dan ternyata apa? Dia salah satu juga yang diakui sebagai pembicara di dalam gereja, dan sudah puluhan tahun dia melayani. Wow. Sampai saya tanya, kakak rohaninya lah, saya katakan, bagaimana ini? Kenapa ini tidak bisa disorot oleh gembala? Katanya penuh urapan. Apa kita punya alasan? Ujung jemaatnya kan banyak, Bu, mana kita tahu-tahu. Oke, tapi itu pun saya tidak mewajarkannya. Karena mau 1000 bahkan 10.000 jemaat, pasti seorang gembala yang benar-benar hubungannya intim dengan Elohim akan merasakan dosa-dosa apa yang ada di dalam jemaat. Apalagi ini tangan kanan daripada gembala itu sendiri, tetapi tidak tahu kalau dia terlibat dosa LGBT selama puluhan tahun. Ya, kerennya pasangannya orang yang dilayani juga yang dari agama lain. Wow, geram sekali rasanya hati ini untuk menceritakan hal-hal seperti ini, ya. Dan lebih parahnya lagi apa, saudara? Kita melihat itu lagi tenar,
itu lagi viral bagaimana video seorang pendeta laki-laki yang mengaku sebagai pendeta LGBT dengan riasan seperti seorang perempuan. Apa tidak penghinaan itu di hadapan Elohim? Ya. Kedurhakaan, kecemaran telah terjadi di seluruh penjuru bumi. Dan firman pun sesungguhnya telah tersebar di seluruh penjuru bumi. Dan hal inilah yang harus kita perhatikan. Apakah waktunya lagi untuk berpangku tangan, untuk berleha-leha dengan hidup saudara? Saatnya fokus kepada apa? Keselamatan. Tidak ada lagi selain itu. Fokus kepada keselamatan. Jangan fokus kepada hartamu. Jangan fokus kepada apa yang kau miliki. Jangan fokus kepada segala apa yang ada di hadapanmu. Tetapi kerjakan segala apa yang bisa kau kerjakan, sembari menantikan kedatangan Elohim. Kasihi sesamamu manusia dan kasihi Elohim. Lihat bagaimana dosa Sodom Gomora ini bahkan telah disahkan di beberapa negara. Tapi ada satu hal, saudara jangan terkecoh. Satu negara besar di dunia ini dengan pimpinannya sekarang, ya, dia menghapus hal ini dan hanya mengakui dua gender, ya, lelaki dan perempuan. Saya ingatkan saudara, jangan karena melihat hal seperti ini saudara pun lupa dan dibutakan dengan hal-hal yang lain. Karena ingat, binatang-binatang yang dikatakan dalam kitab Wahyu, mereka ini tidak akan menunjukkan diri sebagai pembinasa, sebagai penyesalan. Dan Mesias-Mesias palsu, mereka tidak akan menyatakan diri sebagai Mesias palsu, karena mereka akan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan pandangan manusia. Tetapi ingat saudara, baik menurut manusia belum tentu benar di hadapan Elohim. Maka milikilah hikmat dan bijaksana supaya kita mengenal mana yang berasal daripada Elohim, mana yang tidak. Jadi jangan pernah dikacaukan oleh apapun yang ada di dalam bumi ini. Kembali kepada firman Elohim. Jangan bergantung kepada manusia dan jangan bersandar kepada manusia, tetapi bersandarlah hanya kepada Elohim. Selain Sodom Gomora, apalagi yang dikatakan Elohim yang merupakan kecemaran kepada kemuliaan atau kecemaran kepada kasih Elohim, yang merupakan penghinaan di hadapannya? Perbuatan kefasikan apa itu? Orang-orang yang mengaku hamba Elohim namun mempergunakan hal-hal yang kudus untuk memuaskan hawa nafsu, menjadi serakah, sombong. Inilah yang sangat mendukakan hati Elohim, atau inilah yang merupakan penghinaan kepada Elohim. Apa yang dimaksud dalam hal ini? Orang-orang yang mengaku hamba Elohim namun mempergunakan hal-hal yang kudus untuk memuaskan hawa nafsu, keserakahan, dan kesombongan diri. Inilah yang sangat melukakan hati Elohim. Saya kenal seseorang, kembali mohon maaf, saya tidak akan bukakan siapa namanya. Intinya ini salah satu yang katanya pemberita akhir zaman, ya, ada di YouTube juga, dan saya sangat kenal pribadinya, ya. Suatu waktu saya kenalan dengan beliau. Di saat dia datang ke tempat kita, saya merasakan tubuh saya sangat keras.
keras, saya merasakan kegeraman hati saya sangat keras, ya. Nah, tapi saya tetap bersikap profesional, netral, ya. Nah, ini juga bagi yang sudah merasakan lawatan Roh Kudus, ini saya sedikit ajarkan kepada saudara di dalam kepenuhan akan Roh. Karena banyak juga menjadi batu sandungan, ya. Satu contoh, aduh tubuhku udah bergetar hebat, katanya dia teriak hebat, tanpa dia bertanya dulu di dalam hati, apa ini Bapak? Kenapa tubuhku bergetar dengan hebat? Karena ada kalanya sesuatu yang harus diucapkan langsung. Ada kalanya memang kita minta hikmat dari Elohim untuk penyampaian. Nah, di saat kita bertanya, pasti Elohim akan menjawab. Jadi di saat saya merasakan kegeraman itu, saya tanya, Bapak ada apa ini? Ya, sembari kami salam gitu, jabat tangannya pun sudah terasa spiritnya, ya. Wow, ini sepertinya kacau ini, gitu ya. Tapi saya tanya Elohim, ada apa? Elohim yang begitu penuh kasih, kesabaran dan kemurahan mengatakan apa? Anakku, sampaikan kepadanya, hiduplah di dalam kasih dan patahkan, bukan hanya lepaskan, ya, patahkan kedagingan, sampaikan kepadanya. Jadi di saat dia mau pulang, saya sampaikan, Pak, ada pesan Elohim kepada Bapak. Iya Bu, Bapak harus benar-benar hidup di dalam kasih dan patahkan kedagingan Bapak. Guys, siapa ibu ini situ orang harus menegur seorang hamba Elohim, ya. Nah, jadi kita ada di dalam satu grup. Jadi suatu waktu ada yang chat kepada saya, si Bapak ini upload foto kami waktu bertemu. Kalau saya kan jarang upload foto, ya. Nah, waktu dia upload foto, ada yang melihat, kemudian saya di chat, Bu, salam kenal, ya saya ini, ya salam kenal. Bu, Bapak, Ibu kenal nggak dengan ini? Iya. Intens nggak? Oh enggak, cuman kita kenal di sosial media dan kita bertemu. Bu, bisa nggak minta tolong apa? Tolong kakak saya. Kenapa dengan kakaknya? Kakak saya adalah istri ketiganya. Saya kaget. Terus, dan mereka saat ini telah berpisah. Istri pertamanya masih hidup, dan istri keduanya katanya sudah meninggal, dan kakak saya istri ketiganya. Dan kakak saya tidak tahu kalau dia sudah pernah menikah. Makanya kakak saya mau menikah, karena kakak saya single, belum pernah menikah. Nah, apalagi, dan ternyata tujuan dia menikahi kakak saya hanya untuk harta. Dia mengaku sebagai apa? Hamba Elohim, ya. Dan akhirnya setelah kakaknya mengetahui keadaannya, kakaknya pun berpisah. Tetapi ada pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ini kepada kakaknya tersebut, ya. Mungkin ada beberapa hal, ya, supaya kakaknya ini selalu, istilah pengancaman itu memeras. Akhirnya saya selidiki dan saya menemukan nomor telepon daripada istri si bapak ini yang pertama, ya. Saya bicara dengan beliau dan beliau pun mengakui kalau dia adalah istri pertamanya. Dan yang mengherankan saya dikirimi istrinya ini foto-foto, di mana foto seseorang ini dengan foto berbagai wanita, ya. Nah, itu foto-fotonya ya lumayan mesra gitu. Saya katakan, ini fotonya kapan? Ya ini sekarang Bu, karena dia kan mengaku hamba Elohim. Nanti dia akan kumpulkan dana, pergi ke Bali, pergi kemana-mana, dia kumpulkan dana
Dan itu dia pakai untuk apa? Hawa nafsu, untuk hasrat dan kesombongan serta keinginannya. Walau sebagian dia tunjukkan memang dia pergi pelayanan, ya. Nah, akhirnya saya menegur beliau. Di saat saya menegur beliau, saat itu kita teleponan. Pak, kenapa seperti itu? Kalau memang Bapak masih hidup istri pertamanya, ya sudah kembali saja. Kalau memang masih tidak ada titik temu, tetap single, Pak. Kudus sampai waktu Elohim tiba, ya. Iya bu. Nah, perkataannya saat itu iya. Nah, tetapi itu sudah malam. Di saat saya tertidur, tiba-tiba saya seperti digerakkan oleh Roh Kudus, buka WA group. Saya buka WA group, dan malam itu juga dia langsung mengumumkan di dalam grup, ini Ibu Hedi Situmorang adalah nabi palsu, bla bla bla. Oh, saya kaget. Karena apa? Kami berbicara dan dia mendengar nasihat saya, ya. Tetapi kalimat terakhirnya, oh Bu, bisa saya tahu nggak? Apa Pak? Ibu tahu dari mana tentang pernikahan saya? Dari istri ketiga Bapak. Saya bilang. Nah, ternyata dia tahu kalau saya sudah berhubungan dengan istri ketiga, maka semua kedok-kedok dia dan kebusukan-kebusukannya akan terbongkar. Ya, akan terbongkar. Nah, sehingga terlebih dahulu dia membusukkan saya di dalam grup. Akhirnya saya chat dia pribadi, Pak, saya chat langsung di grup. Ada apa ini Pak? Tidak ada petir, tidak ada hujan, Bapak tiba-tiba mengatakan seperti ini. Untung itu WA-nya masih masuk ke grup ya, tapi saya tidak tahu dia bisa hapus atau tidak. Karena baru tadi kita teleponan, saya hanya menyarankan supaya Bapak kembali ke pernikahan yang kudus. Ya. Dan saya ingat di dalam grup ini dia selalu menggalang dana. Saya sering komunikasi dengan istrinya, bahkan istrinya pun menceritakan segala sesuatu. Dan sampai detik ini saudara, saya masih melihat dia masih tetap pelayanan. Yang seperti inilah yang sangat melukai Elohim, yang dikatakan ya, kalau orang-orang yang mengaku sebagai hamba Elohim namun mempergunakan hal-hal yang kudus. Hal yang kudus itu apa? Firman Elohim. Mereka memakai kata pelayanan, mereka memakai kata penginjilan, mereka memakai kata hamba Elohim, bahkan menggalang dana hanya untuk apa? Kesombongan diri. Di YouTube itu merasa hebat, sampai ada orang dari NTT atau Papua temannya di YouTube. Saya pernah bilang sama rekannya itu, Pak, Bapak doakan siapa beliau. Karena sampai detik ini Elohim pun masih membukakan bagaimana hubungan beliau kepada Elohim. Ya, herannya saya, banyak orang yang tidak bisa mengenal. Orang-orang seperti inilah yang merupakan melakukan penghinaan di hadapan Elohim. Dan siapa lagi? Yang mengaku sebagai nabi Elohim, namun mempergunakan gelar itu untuk apa? Hanya untuk meraup keuntungan, hanya untuk perut saja, hanya untuk kenikmatan hidup saja. Ada nggak? Banyak, ya. Banyak. Ini yang pernah saya ceritakan waktu saya ada di NTT. Banyak orang-orang mendengar suara Elohim tetapi syarat pakai amplop. Nah, bahkan kasusnya bertambah lagi. Jadi ini kasusnya berat, amplop tambah lagi. Apa ini? Ya, jangan pernah menjual firman Elohim hanya untuk kepentingan pribadi saudara. Maka ini adalah penghinaan di hadapan Elohim yang mempergunakan hal yang kudus untuk meraup keuntungan, untuk mengenyangkan perut, untuk apa lagi? Untuk hawa nafsu, untuk keserakahan dan kesombongan. Bagaimana supaya dilihat hebat? Ya. Jadi jangan pernah mempergunakan firman hanya untuk apa? Hal-hal yang demikian. Ini adalah perbuatan-perbuatan kefasikan yang menghina Elohim. Ya. Demikian juga pengajar-pengajar palsu. Ya.
saya menegur seseorang dengan hal-hal mempergunakan firman, ya, untuk mengambil keuntungan dan untuk kepentingan pribadi, ya. Saya katakan, ngapain seperti itu? Jadi ini merupakan penghinaan di hadapan Elohim, ya. Apalagi yang merupakan penghinaan di hadapan Elohim apa? Coba, dari hal ini saya percaya kita ada kelulusan, ya. Bersyukur saudara dan kita yang ada di tempat ini, karena kita dijauhkan dari pencobaan-pencobaan ini. Karena saya tidak tahu, sekiranya kita di luar sana, ya, siapa tahu satu contoh, ya, siapa yang rambutnya ikal, rata-rata lurus, ya, siapa tahu tiba-tiba si Uli melihat di luar sana, oh rambutnya ikal, cakep, katanya kan, pergi ke salon, ya, kumpulkan uang, dia pergi ke salon, dibuat rambutnya menjadi ikal, padahal begitu lebatnya rambut dan lurusnya dan hitamnya, ya. Nah, dilihat lagi kawannya, ih, alisnya mantap, ya. Pergi dia ke salon, dibentuknya lagi alisnya lebih rapi kiri dan kanan, ya kan? Jadi bersyukur kita di tempat ini tidak ada hal-hal seperti itu, ya. Tidak ada niat untuk hal-hal seperti itu untuk merubah wajah boro-boro, ya. Makan aja syukur, ya kan? Kalau oplas berapa ratus juta, guys. Jadi bersyukur kita di sini dijauhkan dari segala pencobaan. Saya percaya sekiranya ada yang menawarkan, nih Bu Amelia, ada cat yang lagi viral, ya, ungu keijo-ijoan, cantik, wajah ibu akan kelihatan berseri, katanya, ya. Sulam bibir lagi Bu, katanya, ya kan, ya, karena memang kan sulam bibir makin berseri, katanya. Nah, tapi saya percaya sekalipun itu digratiskan, tim ini pasti lolos. Amin. Ya, pasti, itu pasti, ya. Nah, dari hal-hal ini tadi kita lolos. Tetapi masih banyak penghinaan-penghinaan yang kita lakukan di hadapan Elohim. Apa itu? Di saat engkau masih ada keirian di dalam hatimu antara yang satu dengan yang lain, maka ketahuilah itu adalah penghinaan yang engkau lakukan di hadapan Elohim. Karena apa? Dia telah menyatakan firman-Nya. Di saat kita melanggar dari apa yang dilakukan, maka kita melakukan penghinaan di hadapan Elohim. Karena kita telah mengetahui kebenaran. Jadi lepaskanlah dirimu dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan kefasikan, ya. Patahkan kedagingan, keserakahan, kesombongan, ketamakan, kegeraman, kemarahan. Semuanya itu sesungguhnya perbuatan, ya, yang merupakan penghinaan di hadapan Elohim. Karena apa? Kita sudah tahu kalau mengampuni itu tidak bisa. Benar-benar Elohim katakan, jikalau engkau tidak bisa mengampuni kesalahan-kesalahan sesamamu, maka aku pun Elohim tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jelas firman itu. Tapi apa yang kita lakukan? Tetap kita tidak mengampuni, maka kita menghina dia. Masuk akal nggak? Ya. Makanya saya katakan, jangan dulu merasa lolos dengan hal-hal ini. Karena hal-hal yang terbesar sebenarnya hal-hal yang baru saya sebutkan ini. Ketamakan, keserakahan, keirian, kedengkian, kesombongan. Semua ini adalah penghinaan-penghinaan di hadapan Elohim yang harus kita jauhkan. Nah, kalau kita melakukan penghinaan-penghinaan itu, bagaimana kita dilayakkan oleh Elohim? Sedangkan malaikat saja yang memberontak, malaikat saja yang melakukan kesalahan tidak disayangkan. Benar?
apalagi saudara dan saya. Malaikat itu siapa? Malaikat yang sudah bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Ini kita sudah di sorga belum? Belum. Malaikat saja yang sudah bersama-sama dengan Elohim, mereka melakukan kesalahan, ya. Apakah disayangkan? Tidak. Mereka pun harus menghadapi penghukuman. Mari kita buka dulu dari 2 Petrus. Petrus 2 ayat 4. Berjalan saja sampai ayat berapa ya? 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi apa? Melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Elohim tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Elohim membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa kemudian. Nah, jadi sebenarnya ayat yang ke-6 ini, dari ayat ke-4 sampai ayat ke-6, kita bisa memahami. Saya akan baca dari terjemahan lama. Karena jikalau malaikat tatkala berbuat dosa, tiada disayangkan Elohim, melainkan dibuangkannya ke dalam neraka dan ditahankannya di dalam gua gelap sehingga dijatuhkannya hukum. Dan jikalau tiada ia menyayangkan orang dahulu kala itu, hanya memeliharakan Nuh, penganjur jalan yang benar, bersama-sama dengan 7 orang lain, tatkala didatangkannya air bah ke atas dunia orang fasik itu. Dan jikalau ia telah menjadikan negeri Sodom dan Gomora itu abu, dan menghukumkan dia sehingga binasa, sambil menjadikan sekaliannya itu teladan bagi segala orang yang melakukan dirinya fasik. Jadi ini semua tidak disayangkan Elohim, ya. Dia tidak menyayangkan bagaimana dunia yang dijadikannya ini, ya, ditenggelamkan di zaman Nuh. Karena apa? Kefasikan, ya. Malaikat juga dihukumnya karena melakukan apa? Kefasikan. Sodom Gomora juga dihanguskannya karena apa? Mereka melakukan kefasikan. Jadi siapa kita? Jangan kita merasa, oh dia kan sudah datang, karena kebanyakan orang mengingat kasihnya. Tidak mungkin dong kita akan dimurkai olehnya. Ya. Api disimpan di akhir zaman ini. Di zaman Nuh air yang disimpan. Tetapi di akhir zaman ini apa? Setelah zaman Nuh apa yang disimpan untuk menghanguskan bumi ini? Api. Apa nggak takut kita itu? Di zaman Nuh air. Mungkin saudara yang bisa berenang masih bisa berenang, tapi itu tidak akan bisa. Nah, di zaman akhirnya dunia ini karena penuh dengan Sodom Gomora, maka api telah disimpan untuk menghakimi dunia ini, ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari, oke, ini cukup di sini dulu. Lanjut, ya. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu.
sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Elohim tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Oleh karena itu saudara terkasih, hal yang saya sebutkan tadi yang merupakan penghinaan di hadapan Elohim, kita jauhkan supaya kita di masa penghakiman itu diselamatkan sebagaimana Lot diselamatkan dari api. Waktu api itu menghujani Sodom Gomora, ya. Jadi percaya, di saat hidup kita jauh dari segala kefasikan, kita jauh dari segala percabulan, kita jauh dari segala kedengkian, iri hati, dari segala hawa nafsu, dari segala keserakahan, kesombongan, maka kita pun akan dilindungi olehnya dan dijauhkan dari segala pencobaan-pencobaan. Ya. Tetapi apa yang akan dinyatakan pada orang-orang yang melakukan kefasikan? Ya. Saya ulang dari ayat 9. Maka nyata bahwa Elohim tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Jadilah menjadi orang saleh. Jadilah menjadi orang yang kudus, ya. Dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disisa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Elohim. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, orang-orang yang tidak menerima karya Elohim, ya, maka mereka ini disebut adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Elohim. Mereka begitu berani dan angkuh, ya. Jadi orang yang merubah bentuk wajahnya, orang yang merubah bentuk alisnya, orang yang merubah, ya, gendernya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu berani dan angkuh dan tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka. Jadi malaikat-malaikat lebih kuat daripada kita, saudara, ya. Malaikat-malaikat ini pun yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada manusia, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Elohim, tetapi mereka itu sama dengan apa? Mereka ini siapa? Siapa mereka di sini? Jangan pula saudara. Siapa di sini? Kefasikan, ya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi janganlah saudara diciptakan di dalam dunia ini hanya untuk apa? Akhirnya selesai menyelesaikan pertandingan dan akhirnya hanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Kenapa dibilang seperti binatang liar? Akankah ada kehidupan lagi binatang-binatang yang mati di bumi ini? Selesai, game over, ya. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Saya mengingat di acara televisi ada party sabu ini, ya. Dan mereka itu semua laki-laki.
Dan mereka ini adalah pasangan-pasangan ya, LGBT. Waktu melihat itu jantung saya mau copot rasanya ya, sakit sekali, teriris rasanya. Dan waktu suara ini datang, saya mengerti ternyata semua ini sangat melukai hati Elohim ya. Perbuatan-perbuatan itu sangat melukai hati Elohim. Bagaimana mereka berfoya-foya pada siang hari dan melakukan kedurhakaan ya, melakukan dosa-dosa yang durjana di hadapan Elohim. Hawa nafsu mereka yang diserahkan kepada si jahat. Mereka menyerahkan hasrat mereka. Mereka menyerahkan hawa nafsu mereka kepada ketidakwajaran ya. Seperti apa mereka disebut? Orang-orang yang telah melakukan penghinaan di hadapan Elohim, maka mereka disebut mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Saya mengingat lagi ada seorang penginjil. Dia masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh LGBT. Dia menyorot, tapi apa yang dilakukan ya? Orang-orang itu menari-nari di hadapan kameranya dengan pakaian yang tidak lazim ya. Laki-laki memakai pakaian wanita dan mereka menari-nari seperti menghina. Ini adalah penghinaan. Waktu saya melihat itu, yang saya terlintas dalam pikiran saya apa? Terlintas dalam penglihatan saya apa? Saya melihat mereka dengan pakaian mereka itu dihakimi di dalam api neraka, dan itu membuat saya menangis. Karena sesungguhnya sekalipun mereka demikian, hati ini diberikan belas kasih. Belas kasihlah yang diinginkan Elohim dari kita ya, yang diberikan Elohim kepada kita. Jadi di dalam diri kita pun harus ada belas kasih. Bukan saya geram atau marah dengan mereka, tidak. Tetapi saya hanya membayangkan bagaimana mereka itu ya, dengan penghinaan yang mereka buat kepada Elohim. Penghinaan mereka itu jugalah yang akan dipakai untuk menghakimi mereka nantinya. Jadi demikian hidup kita. Di saat kita sudah tahu kebenaran, maka kita menyimpang dari kebenaran itu, maka Elohim pun akan menghakimi kita sesuai dengan penghinaan yang kita lakukan. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Di saat engkau memakai hal-hal yang kudus atau memakai firman Elohim hanya untuk hawa nafsumu, hanya untuk keinginanmu, hanya untuk kepentinganmu, maka engkau disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi jangan pernah mengharapkan upah dari dunia ini akan hal yang engkau lakukan, akan hal yang engkau kerjakan. Tetapi kerjakanlah segala sesuatu dan lakukanlah itu untuk Elohim. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Bagaimana dengan saudara? Adakah peringatan keras diberikan untuk mengubahkan hidup saudara? Atau adakah peringatan keras diberikan namun saudara pun tidak peduli dengan peringatan-peringatan itu, namun saudara mengeraskan hati? Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalakan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang yang baru saja melepaskan diri
dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Elohim dan Juru Selamat kita, Yehoshua Mashiach, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Artinya, jikalau kita yang sudah hidup di dalam firman Elohim, namun kita melakukan kecemaran dunia setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu, maka akhirnya keadaan akan lebih buruk daripada yang semula sebelum bertobat. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Jadi kalau masih ada kesombongan dalam dirimu, ya, apalagi kekesalan, keirian, maka ketahuilah, ya, lebih baik katanya jika orang tersebut nggak usah kenal kebenaran. Karena kalau sudah tahu kebenaran namun melakukannya lagi, masih iri kepada sesama, masih merasa benar kepada sesama, ya, masih tidak bisa lemah lembut terhadap sesama, maka lebih bagus tidak usah kenal kebenaran itu. Itulah saking apanya, ya, saking kerasnya, saking melukainya hal-hal seperti ini, saking mendukakan hati Elohim hal-hal seperti ini, ya. Lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi tetap tercemar, padahal sudah dibersihkan tadi, ya. Kalau sudah mengetahui kebenaran, kalau sudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka marilah kita setiap waktu itu memperbarui hidup kita. Marilah kita setiap waktu adakan perenungan dalam kehidupan kita. Jikalau hidup kita adalah milik Hamasiah, dan kita harus hidup di dalam pembaharuan. Roma pasal 2. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat,
dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma pasal 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa,
seperti ada tertulis, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Mana Sorgawi.